Pertanyaannya bukanlah apakah Anda ditantang. Pertanyaannya adalah apakah Anda berubah. Mengapa kita berharap diperlakukan dengan lebih baik di dunia ini daripada Yesus? Seorang gembala sejati memimpin jalan. Dia tidak hanya menunjukkan jalannya. Ambisi utama saya dalam hidup adalah berada di daftar iblis yang paling dicari. Anda tidak perlu mengiklankan api. Semua orang datang berlari ketika ada api. Demikian juga, jika gereja Anda terbakar, Anda tidak perlu mengiklankannya. Masyarakat sudah mengetahuinya. Perhatikan, kita tidak pernah berdoa untuk orang-orang yang kita gosipkan, dan kita tidak pernah bergosip tentang orang-orang yang kita doakan. Karena doa adalah pencegah yang besar. Seorang penginjil populer mencapai emosi Anda. Seorang nabi sejati mencapai suara hati Anda. Banyak pendeta mengkritik saya karena menganggap Injil begitu serius. Tetapi apakah mereka benar-benar berpikir bahwa pada hari penghakiman, Kristus akan menghajar saya, dengan mengatakan, "Leonard, kamu menganggapku terlalu serius." Tuhan kita adalah api yang memakan. Dia mengkonsumsi kesombongan, nafsu, materialisme, dan dosa lainnya. Semua orang menyadari bahwa Stefanus dipenuhi roh ketika dia melakukan keajaiban. Namun, dia sama dipenuhi roh ketika dia dilempari batu sampai mati. Jika orang Kristen tidak mengalami kesengsaraan di dunia, ada sesuatu yang salah. Selama kita puas hidup tanpa kebangunan rohani, kita akan melakukannya. Bagaimana Anda dapat merobohkan benteng setan, jika Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mematikan TV Anda? Jika seluruh gereja pergi ke dalam penipuan, itu sama sekali tidak akan memaafkan kita karena tidak mengikuti Kristus. Gereja dulunya adalah sekoci yang menyelamatkan yang binasa. Sekarang dia adalah kapal pesiar yang merekrut yang menjanjikan. Saat ini orang Kristen menghabiskan lebih banyak uang untuk makanan anjing daripada misi. Ketika ada sesuatu dalam Alkitab yang tidak disukai gereja, mereka menyebutnya legalisme. Seorang pria mungkin belajar karena otaknya haus akan pengetahuan, bahkan pengetahuan Alkitab. Tetapi dia berdoa karena jiwanya lapar akan Tuhan. Dunia di luar sana tidak menunggu definisi baru tentang kekristenan, itu menunggu demonstrasi baru kekristenan. Apa gunanya berbicara dalam bahasa roh pada hari Minggu jika Anda telah menggunakan lidah Anda selama seminggu untuk mengutuk dan bergosip? Kedewasaan datang dari ketaatan, tidak harus dari usia. Jika Yesus mengkhotbahkan pesan yang sama yang disampaikan pendeta hari ini, dia tidak akan pernah disalibkan. Tidak ada iman yang diperlukan untuk melakukan yang mungkin, sebenarnya hanya sepotong barang bertenaga atom ini yang diperlukan untuk melakukan hal yang mustahil, karena sepotong sebesar biji sesawi akan melakukan lebih dari yang pernah kita impikan. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Banyak dari kita berburu tikus sementara singa melahap tanah. Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan mukjizat apapun. Namun, dia lebih besar daripada para nabi perjanjian lama manapun. Anak-anak dapat memberitahu Anda apa yang dikatakan channel 7, tetapi tidak seperti yang dikatakan Matius 7. Metode penginjilan apapun akan berhasil jika Tuhan ada di dalamnya. Yang merasa benar sendiri tidak pernah meminta maaf.
Anda dapat memiliki semua ajaran Anda dengan benar namun masih belum memiliki kehadiran Allah. Dunia telah kehilangan kekuatan untuk memerah karena sifat buruknya, gereja telah kehilangan kuasanya untuk menangisinya. Gereja saat ini ingin diangkat dari tanggung jawab. Alkitab itu mutlak, atau sudah usang? Apakah dunia disalibkan kepada Anda malam ini? Atau apakah itu membuat Anda terpesona? Seminari-seminari kita dewasa ini ternyata adalah orang-orang mati. Biarkan api padam di ruang ketel gereja, dan tempat itu akan tetap terlihat pintar dan bersih, tetapi akan dingin. Ruang doa adalah ruang ketel untuk kehidupan spiritualnya. Salah satu dari hari-hari ini beberapa jiwa sederhana akan mengambil kitab Tuhan, membacanya, dan mempercayainya. Maka kita semua akan malu. Ini sangat pasti di semua gereja, melupakan label partai, pertemuan terkecil secara numerik adalah pertemuan doa. Jika lemah dalam doa kita lemah di mana-mana. Anda tidak dapat mengembangkan karakter dengan membaca buku. Anda mengembangkannya dari konflik. Hanya ada dua jenis orang, mereka yang mati dalam dosa, dan mereka yang mati untuk berbuat dosa. Ada perbedaan antara mengubah pendapat Anda, dan mengubah gaya hidup Anda. Gereja yang sejati hidup dan bergerak dan memiliki keberadaannya dalam doa. Tidak ada orang, saya tidak peduli seberapa besar kecerdasannya, tidak ada orang yang lebih besar dari kehidupan doanya.